Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia, yang Bapak dan Ibu guru sayangi serta banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal evaluasi di tema 4 atau tema kewajiban dan hakku. Kemarin kita sudah membahas soal evaluasi 1, subtema 1 ya. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah soal evaluasi 2 atau soal evaluasi subtema 2, yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum memulai. Mari kita mulai mengerjakan soal PPKN terlebih dahulu. Soal nomor 1. Yang berkewajiban menjaga kebersihan sekolah adalah titik. Apakah A. Guru, B. Siswa, C. Warga sekolah? Jawabannya adalah warga sekolah ya. Jadi menjaga kebersihan sekolah itu merupakan kewajiban dari semua warga sekolah, mulai dari siswa, guru, karyawan, ya semuanya. Jadi tidak hanya tugas dari cleaning service atau petugas kebersihan saja ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang nomor 2, sekolah adalah tempat titik. Apakah A. tempat bermain, B. tempat berteman, C. tempat belajar? Oke, jawabannya adalah tempat belajar ya. Meskipun belajar itu bisa kita lakukan di mana saja, kita bisa belajar di rumah, kita bisa belajar di taman ya, di mana saja, tetapi tempat yang secara khusus bertujuan untuk belajar adalah sekolah ya. Jadi jawabannya adalah tetap yang C, belajar ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Semua anak berhak mendapatkan titik. Apakah A. pendidikan, B. hadiah, C. tugas? Jawabnya adalah A. pendidikan ya. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan. Tidak hanya orang kaya ya, tidak hanya anak orang kaya ya yang berhak mendapatkan pendidikan, tetapi mohon maaf, anak orang miskin pun juga berhak mendapatkan pendidikan ya. Zaman dulu ya, hanya laki-laki saja yang boleh sekolah ya. Perempuan tidak boleh ya, tidak boleh sekolah. Maka kemudian muncul pahlawan nasional bernama Raden Ajeng Kartini ya, yang mengangkat derajat kaum wanita untuk juga mendapatkan pendidikan ya. Dulu hanya golongan para bangsawan saja yang mendapatkan pendidikan ya, rakyat jelata semuanya tidak mendapatkan pendidikan ya. Nah, sekarang alhamdulillah semua anak berhak mendapatkan pendidikan, mau kaya mau miskin, anak orang biasa, anak orang kaya, anak pejabat, semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Dino suka mengganggu teman-teman di kelas. Nah, teman-teman Dino kehilangan hak rasa titik. Apakah A. nyaman, B. senang, C. takut ya. Karena Dino suka mengganggu, maka teman-teman kehilangan rasa nyaman ya. Padahal rasa nyaman itu ya, rasa nyaman di sekolahan, di kelas itu merupakan hak dari setiap siswa atau setiap anak ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5.
apa saja yang menjadi hak anak-anak di sekolah ya. Yang pertama, tentu setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pembelajaran ya. Kemudian selain mendapatkan pendidikan, pembelajaran, mendapatkan ilmu, anak-anak di sekolah juga berhak untuk mendapatkan ini ya, nomor 4 tadi, mendapatkan rasa nyaman ya, berhak mendapatkan rasa nyaman. Kemudian selain itu anak-anak di sekolah juga berhak untuk memanfaatkan atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ya, misalnya toilet, ruang kelas, menghidupkan AC ya, atau menggunakan perpustakaan untuk meminjam buku ya. Itu beberapa contoh hak anak-anak di sekolah. Masih banyak lagi ya contoh yang lain, tapi itu saya cukupkan itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Apa saja yang menjadi kewajiban anak-anak di sekolah? Kalau yang nomor 5 tadi adalah hak, sesuatu yang berhak ya, sesuatu yang sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita terima. Maka yang nomor 6 adalah kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau harus kita lakukan, kita tunaikan, kita kerjakan ya. Nah, di sekolah itu kewajiban-kewajiban anak-anak di sekolah adalah yang pertama, misalnya adalah menghormati guru ya, menghormati guru. Kemudian anak-anak di sekolah juga wajib belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kalau anak-anak mendapatkan pelajaran itu adalah hak, kewajiban anak-anak di sekolah adalah belajar dengan sungguh-sungguh ya. Dia wajib belajar, tapi dia juga berhak mendapatkan pembelajaran yang baik dari guru ya. Kemudian selain itu anak-anak di sekolah atau siswa-siswi di sekolah juga berkewajiban menaati tata tertib sekolah maupun tata tertib yang ada di kelas masing-masing ya, menjaga lingkungan supaya tetap bersih, tetap indah dan sebagainya. Banyak sekali ya. Oke. Sekarang soal nomor 7 ya, soal bahasa Indonesia. Lingkungan sekolah kotor. Kalimat saran yang tepat adalah titik-titik. Apakah A. Jangan buang sampah sembarangan. B. Sebaiknya segera dibersihkan dengan cara bergotong royong. Atau C. Seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Oke. Untuk opsi jawaban yang A, jangan buang sampah sembarangan, ini merupakan kalimat perintah atau kalimat larangan ya, lebih tepatnya kalimat larangan ya. Nah, sedangkan yang kalimat saran itu ada di opsi jawaban yang B dan C ya, ditandai dengan kata sebaiknya dan kata seharusnya. Namun mari kita lihat jawaban yang tepat untuk soal nomor 7, kalimat saran apabila lingkungan sekolah kotor, yang tepat adalah yang B, sebaiknya segera dibersihkan dengan cara bergotong royong ya. Ini adalah saran yang tepat. Sedangkan saran yang C ya, saran pada opsi jawaban yang C, seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Ini saran ini tepat, lebih tepat apabila lingkungan sekolah ini sudah bersih ya. Yang C ini adalah upaya untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Tapi kalau lingkungan sudah terlanjur kotor, sudah kadung kotor, maka saran yang tepat adalah ya kita segera membersihkannya. Nah, membersihkannya lebih baik lagi dengan cara bergotong royong ya, supaya pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan menjadi terasa ringan dan juga menyenangkan. Karena kita dengan cara bergotong royong itu kita juga mempererat tali persahabatan, mempererat kekompakan kita ya antar teman. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B.
Nomor 8. Sekolah yang bersih akan meningkatkan titik-titik belajar. Apakah A. prestasi belajar, B. semangat belajar, atau C. masalah belajar? Baik, jawaban yang tepat adalah meningkatkan semangat belajar, ya. Nih, kalau sekolah ini bersih, indah, maka kita akan kerasan, kita akan nyaman, ya. Kita akan bersemangat belajar di sekolah, ya. Sebaliknya, apabila lingkungan ini kotor, maka ya kita males-malesan, ya. Mungkin kotor ditambah juga bau, nah, maka kita tidak nyaman belajar, sehingga kita menjadi tidak bersemangat, ya. Nah, kalau yang prestasi, cara meningkatkan prestasi belajar adalah dengan cara belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah cara untuk meningkatkan prestasi belajar, ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang B, semangat belajar, ya. Sekolah yang bersih akan meningkatkan semangat belajar. Lanjut ke soal nomor 9. Anak-anak sering ribut saat tidak ada guru di kelas, ya. Nah, kalimat saran yang baik adalah titik-titik. Apakah A. sebaiknya setiap anak mendengarkan saat guru mengajar, B. sebaiknya saat guru belum masuk ke dalam kelas, setiap anak mempersiapkan buku yang akan dipelajari, C. seharusnya jangan mengganggu kenyamanan belajar? Yang paling tepat yang mana, anak-anak? Tentu yang B, ya. Karena persoalannya adalah anak-anak sering ribut saat tidak ada guru di kelas, ya, tidak ada guru, ya. Jadi saran yang tepat adalah sebaiknya saat guru belum masuk ke dalam kelas, setiap anak mempersiapkan buku yang akan dipelajari. Kita siapkan bukunya, kita keluarkan buku dari tas, ya. Kita baca terlebih dahulu, ya, supaya kita lebih paham, ya, ketika nanti dijelaskan oleh bapak atau ibu guru. Nah, kalau saran yang A, sebaiknya setiap anak mendengarkan saat guru mengajar, ini adalah saran ketika guru sudah ada di kelas, ya. Guru sedang menerangkan, menjelaskan materi, ya, sedang mengajar. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, ya, yang tepat. Kita lanjut ke soal nomor 10. Dina anak yang sombong. Dina suka mengejek teman-temannya. Akibatnya teman-teman tidak ada yang mau berteman dengan Dina, ya. Nah, masalah yang timbul pada cerita di atas adalah titik-titik. Apakah A. Dina anak yang pemalu, B. Dina suka mengejek teman, C. Dina tidak memiliki teman, ya. Jadi persoalannya apa ini? Persoalan di sini adalah Dina suka mengejek teman, ya. Ini dijelaskan pada kalimat yang kedua, ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Sebaiknya kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, maksud saran di atas yaitu kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya. Ini tidak saya tuliskan, ya, karena ini tempatnya ya, sangat sedikit, ya, tidak cukup, ya. Jadi maksud saran di atas adalah kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya, jangan mengotorinya, ya. Oke, lanjut ke nomor 12. Tulislah saran untuk temanmu yang suka mengganggu temannya saat belajar. Banyak sekali, ya, saran yang bisa kita berikan. Misalnya adalah yang pertama, kita langsung saja memberikan saran, sebaiknya kamu tidak mengganggu teman pada saat belajar, ya. Itu contoh saran yang pertama. Atau saran yang lain misalnya adalah sebaiknya kamu melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat daripada mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, ini saya berikan 2 contoh saja, ya, saran yang bisa diberikan untuk teman yang suka mengganggu temannya di kelas saat belajar, ya. Masih banyak lagi saran yang bisa kita berikan, ya. Silahkan kalian tuliskan, ya. Yang penting maksud dan tujuannya adalah sama, ya, dengan yang saya sampaikan tadi.
Lanjut ke soal nomor 13. Titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 450 ya. Apakah A 450 dan 200, B 550 dan 300, atau C 650 dan 200? Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke. Kalau yang A 400 dikurangi 200 itu 250 ya. Tidak tepat. Kalau yang B 550 dikurangi 300 itu hasilnya adalah 250 ya, tidak tepat juga. Kalau yang C 650 dikurangi 200 hasilnya pas 450 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. A dikurangi B sama dengan 350. Maka titik-titik A sama dengan 550, B 250, B A 600, B 250, atau C A 600, B 300 ya. Oke, mari kita lihat untuk opsi jawaban yang A 550 dikurangi 250 itu hasilnya adalah 300 ya, tidak tepat. Kalau yang B 600 dikurangi 250, nah ini jawabannya adalah 350 ya. Maka yang tepat adalah opsi jawaban yang B. Sedangkan yang C 600 dikurangi 300 itu hasilnya adalah 300 ya. Maka saya ulangi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah B ya. A 600 dan B 250. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 15. Oke. Nomor 15, 750 dikurangi A sama dengan 125. Maka A sama dengan titik-titik. Apakah A 425, B 525, atau C 625? Mari kita hitung dengan menggunakan selembar kertas ya. Untuk mencari nilai A, kita tinggal kurangkan saja 750 kita kurangi dengan 125 ya. Oke. 750 ya, kita kurangi dengan 125 ya. Oke. 0 dikurangi 5 itu tidak bisa ya, kita harus meminjam dari deret puluhan ya. Ini kita pinjam sehingga 5-nya itu menjadi 4 ya. Dan 0-nya ini karena meminjam kita ubah menjadi 10. Oke. 10 dikurangi 5 itu sama dengan 5 ya. Kemudian 4 kurangi 2 sama dengan 2. Dan 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Jawabannya adalah 625. Maka untuk soal nomor 15, jawaban yang tepat adalah yang C 625 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16. 912 dikurangi A sama dengan 310. Maka A sama dengan titik-titik. Apakah A 600, B 601, C 602? Oke, untuk mencari nilai A, kita kurangkan 912 kita kurangi dengan 310 ya. Mari kita hitung lagi dengan selembar kertas. Oke. 912 ya, kita kurangkan dengan 310 ya. Berapakah hasilnya? 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 1 kurangi 1 sama dengan 0 ya. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Jawabannya adalah 602. Manakah jawaban 602? Jawabannya adalah yang C ya. Oke, jadi untuk soal nomor 16 jawabannya adalah C. Cukup jelas ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Dani memiliki koleksi bola kecil berwarna putih dan merah sebanyak 800 buah.
Berapa kemungkinan koleksi bola kecil berwarna putih jika koleksi bola kecil berwarna merah adalah 405? Oke, mudah ya anak-anak ya. Jadi untuk mencari jumlah koleksi bola kecil warna putih, kita hitung dengan cara kita kurangkan jumlah total bola kecil yang dimiliki Dani, kita kurangkan dengan jumlah koleksi bola kecil berwarna merah ya. 800 dikurangi 405 ya. Oke, berapakah hasilnya? 800 dikurangi 405 ya. Oke anak-anak, 0 dikurangi 5 itu tidak bisa ya, karena 0 lebih kecil dari 5, maka kita perlu meminjam ya. Kita pinjam 1, 80 kita pinjam 1 menjadi 79 ya. 80 kurangi 1 kan 79. Oke, ini 0-nya tadi meminjam 1 maka menjadi 10. Nah, 10 dikurangi 5 itu sama dengan 5. 9 dikurangi 0 sama dengan 9, dan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Maka jumlah koleksi bola kecil berwarna putih yang dimiliki Dani adalah, kemungkinannya adalah 395 buah ya. 395 buah. Nah, anak-anak, untuk soal cerita ini akan lebih bagusnya kalau kita tuliskan kesimpulannya ya. Ini saya tidak tuliskan karena ini cukup sempit ya, ini yang disediakan. Jadi kita tulis kesimpulannya. Jadi kemungkinan koleksi bola kecil berwarna putih yang dimiliki oleh Dani adalah sebanyak 395 buah ya. Itu ya anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah 395 ya. Kesimpulannya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ya, untuk soal cerita lebih bagus lagi kalau dikasih seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 18 ya. Lengkapilah kolom di bawah ini dengan kemungkinan bilangan yang tepat ya. Titik-titik kurangi 250 sama dengan titik-titik ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk mengerjakan soal ini, kita langkah yang pertama adalah kita tuliskan bilangan di sebelah kiri ini. Kita tuliskan bilangan yang lebih besar dari lebih besar dari 250 ya. Misalnya adalah 300 ya, bebas ya. Yang penting lebih besar dari 250 ya. Misalnya adalah 300, kemudian 275 ya, boleh ya. 400 ya, atau 410 ya. Kemudian misalnya adalah 775 ya, bebas. Kita boleh mengisikan angka-angka atau bilangan di sebelah kiri ini bebas, yang penting lebih besar dari 250. Nah, setelah itu kita tinggal kurangkan ya dengan 250 itu untuk mendapatkan atau untuk mengisi kolom yang paling kanan ya. Oke, 300 dikurangi 250 hasilnya adalah 50 ya, mudah sekali ya. Yang ini 275 dikurangi 250 hasilnya adalah 25 ya. Oke, 400 dikurangi 250 hasilnya adalah 150 ya. 410 dikurangi 250 ya. Mari kita hitung dengan selembar kertas ya. Oke, 410 dikurangi 250 ya. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 5 itu tidak bisa, harus meminjam ya. Ini kita pinjam menjadi 3. Yang ini karena meminjam maka menjadi 11 ya. Oke, 11 dikurangi 5 hasilnya adalah 6. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 ya, jadi 160 ya. Kita tuliskan di sebelah kanan ya, 160 ya.
Lanjut, 775 dikurangi 250, hasilnya adalah 525 ya. Demikianlah anak-anak untuk soal nomor 18 ya. Mungkin ya jawaban kalian tentu saja berbeda dengan jawaban Pak Rifan ya, tidak mungkin sama persis ya. Yang penting adalah sebelah kiri, kolom sebelah kiri ini nilainya lebih besar dari kolom yang tengah ya. Oke, yang paling kanan, kolom yang paling kanan ya kita tinggal menuliskan hasil pengurangan dari kolom yang sebelah kiri, kita kurangkan dengan kolom yang tengah ya. Oke, soal nomor 18 kita sudah selesai. Kita langsung loncat lanjutkan ke soal SPDP nomor 25 ya. Oke, soal SPDP nomor 25, mari kita baca dengan perlahan ya. Dinamika gerak dalam tari adalah segala perubahan di dalam tari karena adanya titik-titik di dalam tari. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi definisi di atas adalah A variasi, B irama, A variasi, B keharusan, C irama. Jawaban yang tepat adalah variasi ya. Jadi dinamika gerak tari itu adalah perubahan yang ada di dalam tari karena adanya variasi-variasi gerakan di dalam tari ya. Lanjut ke soal nomor 26, gerakan kedua kaki rapat kemudian digerakkan ke kanan dan disilangkan termasuk titik-titik gerak dalam tari. Apakah A variasi, B dinamika, atau C irama? Ini dinamika ya. Seperti penjelasannya seperti yang nomor 25 tadi. Nah, lanjut ke soal nomor 27. Dalam gerakan tari meniru gerak mengambil sampah, perubahan gerakan badan dari posisi tegak menjadi titik-titik. Nah, kalau mengambil sampah ya, kita ambil atau kita pungut ya, maka badan yang semula tegak menjadi A menyamping, B membungkuk, C menengadah. Tentu saja menjadi membungkuk ya, karena memungut ya, mengambil sampah yang ada di bawah ya. Oke. Tapi kalau sampahnya di atas gimana Pak? Itu baru kita menengadah ya, menengadah ya. Tapi umumnya sampah itu ya kita pungut di bawah ya, atau di lantai ya. Oke, lanjut ke soal nomor 28. Tarian biasa titik-titik lagu daerah. Apakah A dinyanyikan, B didengarkan, C diiringi? Jawabannya yang tepat tentu saja adalah diiringi ya. Tarian biasa diiringi dengan lagu daerah ya. Oke, lanjut ke nomor 29. Contoh dinamika tari pada kaki adalah ini tadi. Contohnya adalah ini tadi. Kedua kaki rapat, kemudian digerakkan ke kanan dan disilangkan ya. Contohnya adalah nomor 28 tadi ya. Kedua kaki rapat, kemudian digerakkan ke kanan dan disilangkan ya, kemudian bergantian kaki kiri ya. Itu contoh dinamika gerak tari pada kaki. Contoh yang lain adalah misalnya kita maju ke depan dengan menghentak ya, kemudian kita mundur lagi. Nah, itu ya. Itu adalah contoh dinamika gerak tari. Ya, jadi sekali lagi dinamika gerak tari adalah segala perubahan ya yang ada dalam tari karena adanya variasi-variasi gerakan. Lanjut ke soal nomor 30. Apakah ada perubahan tarian yang tidak memiliki dinamika gerak tari? Jelaskan. Saya kira tidak ada ya. Jadi tarian itu kan memang unsur utamanya adalah gerak ya. Jadi kalau bergerak ya maka pasti akan ada dinamika gerak tari, ada perubahan-perubahannya ya. Tidak mungkin kita nari hanya dengan mengerjap-ngerjapkan mata, mengerdip-ngerdipkan mata. Nah, ini bukan tari ya. Memang ada gerakan bola mata dalam tari, tapi kalau hanya mata saja yang bergerak maka itu bukan dinamakan tari ya. Nah, tari pasti ya selain mata bergerak itu ada tangan, ada gerakan tangan, ada gerakan kaki, ada gerakan pinggul, leher dan sebagainya ya. Jadi saya kira untuk soal nomor 30, apakah ada sebuah tarian yang tidak memiliki dinamika gerak tari? Tidak ada ya. Penjelasannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi ya.
Baiklah anak-anak siswa-siswi kelas 3 yang Bapak dan Ibu guru sayangi, Bapak dan Ibu guru banggakan, ya. Demikianlah pembahasan soal evaluasi subtema 2, ya. Soal evaluasi tema 4 subtema 2 tentang kewajiban dan hakku di sekolah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu, ya, yang tidak gampang hilang, ya, yang berguna bagi kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Saya juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembahasan ini terdapat beberapa kesalahan, ya, atau kekurangan. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya pamit, ya, sampai jumpa pada video pembelajaran atau video pembahasan materi selanjutnya, ya. Mari kita akhiri, jangan lupa berdoa setelah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.